Selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali lagi di hari Rabu pagi, saatnya kita menjadi lebih ahli, lebih perform, dan juga pastinya menjadi seorang sales, seorang marketing yang lebih handal dengan menyimak perbincangan bersama Theocentric motivator kita, sales trainer, leadership coach, director of Capstone Performance Consulting. Siapa lagi kalau bukan Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yuli, selamat pagi Indonesia. Kita akan kembali mencerahkan teman-teman sales hari ini ya. Yes, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan juga semangat seperti kita ya, Pak. Ya, dan tentu saja masih ingat apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu tentunya. Nah, harusnya ini kita bisa berikan penghargaan ya bagi yang masih ingat apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Mbak Yulis masih ingat kita bicarakan apa ya? Masih dong, masih. Minggu lalu kita membicarakan mengenai handling objection atau mengelola keberatan dalam penjualan. Misalnya kemarin kan kita udah bahas poin pertama yaitu tentang price, betul kan? Ya, betul. Dan hari ini kita akan teruskan masih berbicara mengenai price objection. Oleh karena ada banyak objection di dalam sales, tetapi yang paling umum kita temukan adalah keberatan negosiasi harga. Ya sama lah kalau Mbak Yulis lagi belanja di mana gitu, rasanya kalau nggak ada apa diskon ya, kayaknya pulang ke rumah tuh ada yang kurang happy kayaknya ya kalau belanja nggak dapat diskonnya. Maunya belanja dengan harga yang paling murah. Iya, harganya murah, kualitasnya terbaik, dan semuanya terbaik. Betul. Nah, ini seringkali yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh teman-teman sales di lapangan ya. Dan tentu saja, sahabat Sonora, kita berbicara mengenai bagian dari Rave Sales Model. Ini harus terus digaungkan karena ini berbeda dengan hard selling, berbeda dengan consultative selling, yang mana kedua pendekatan itu sudah ketinggalan zaman. Kita berbicara mengenai Rave Selling, RAVE, Relationship Based and Value Creation Selling. Ini tentang strategi bagaimana kita memenangkan pasar, kiat bagaimana kita bisa jualan lebih banyak dengan dua keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan di dalam memulai dan membangun hubungan dengan nasabah, dengan konsumen, dengan pelanggan, dan tentu saja dengan kreativitas yang tinggi di dalam kita memberikan pelayanan, di dalam kita memberikan nilai manfaat supaya pada akhirnya kita mendapatkan trust. Dan yang mana bisnis apapun, kita jualan apapun, kita berbicara mengenai satu faktor yang penting bernama trust. Kepercayaan kita bisa dapatkan dari si konsumen, dan pada ujungnya kita berbicara dengan hasil akhir. Apa itu? Customer engagement, di mana si customer engage dengan kita, dan sesungguhnya itu adalah salah satu strategi terbaik di dalam kita handling objection, khususnya yang berhubungan dengan harga. Nah, jadi teman-teman ingat apa yang menjadi filosofi dasar kita. Selling is always about giving and serving. Jadi jualan itu selalu berbicara mengenai memberi dan melayani. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan seorang super salesperson dengan salesperson yang selalu gagal mendapatkan target salesnya, maka perbedaan dasarnya adalah ketika bangun pagi. Dimulai dari bangun pagi. Waktu bangun pagi, super salesperson akan bertanya, saya akan melayani dan menolong siapa hari ini? Sementara yang salesperson biasa-biasa saja, bahkan cenderung gagal, biasanya pertanyaannya berbicara mengenai, saya bisa jualan pada siapa ya hari ini? Wah, jadi itu filosofi dasarnya. Ingat-ingat ini ya, kemanapun Anda pergi, selling is always about giving and serving. Nah, bagaimana cara dapat duitnya kalau giving and serving? Justru itulah Rave Selling kita bicarakan setiap hari Rabu pagi. Gitu Mbak Yulis. Ya, baik. Kemudian poin dari tentang keberatan dalam hal penjualan tentang harga ini, apalagi Pak Elo yang akan kita bahas? Jadi reviewnya kan minggu lalu kita sudah berbicara mengenai 9 realita. Yang pertama adalah bahwa Anda akan mendapatkan keberatan harga. Ini realita. Jadi kalau Anda jualan dan ada orang yang negosiasi harga, tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi marah, karena itulah realita. Manusiawi sekali ketika kita disodorkan suatu barang, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah, ya memang minta diskon. Itu manusiawi. Yang kedua adalah Anda akan kehilangan order karena harga. Nah, ini juga realitanya. Bahkan satu survei mengungkapkan bahwa kalau Anda tidak kehilangan order atau proyek,
1 dari 6 proyek, kemungkinan besar harga Anda terlalu rendah. Jadi kalau Anda jualan presentasi, 6 kali presentasi, 5 itu tidak ada keberatan dengan harga. Atau mereka minta diskon, tapi minta diskon kecil saja. Tetapi ada 1 yang akhirnya sampai Anda tuh kehilangan proyeknya. Kenapa? Karena Anda tidak bisa memberikan diskon yang mereka minta. Nah, di saat seperti itu kemungkinan besar itu adalah pricing yang sudah tepat. Tapi kalau Anda setiap kali presentasi dan Anda selalu mendapatkan proyek itu karena harga yang dinegosiasikan masih masuk dalam range Anda, maka Anda harus berpikir kemungkinan besar untuk menaikkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, minggu lalu kita sudah berbicara, Anda dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi. You can. Kalau teman-teman berpikir dan dari pengalaman masa lalu, pastilah ada saat-saatnya di mana Anda berhasil itu menjual di harga yang mungkin bahkan lebih tinggi dari kompetitor Anda. Kenapa? Karena itu adalah saat-saat di mana Anda bisa menyampaikan value propositions, unique selling propositions Anda, di mana sang pembeli itu mengerti nilai manfaat dari Anda punya produk dan jasa. Nah, kalau itu diulang terus, itu sebetulnya menjadi confidence buat Anda bahwa nggak perlu kok banting harga terus. Ya. Yang keempat, kita berbicara mengenai keberatan harga kadang-kadang palsu. Artinya, Anda lagi presentasi dan seseorang mengatakan, wah sorry ya Pak, kemahalan. Hati-hati, belum tentu itu adalah alasan yang pasti dan murni. Bisa jadi mereka tidak suka dengan cara presentasi Anda. Bisa jadi mereka punya pertanyaan tapi mereka malu bertanya. Tapi yang paling gampang adalah kan orang, waduh saya nggak ngerti Pak, atau mungkin dia lagi buru-buru, atau simply dia punya pengalaman buruk dengan produk atau perusahaan Anda sebelumnya, atau simply mereka nggak suka wajahmu. Anything can happen. Tapi yang paling sering diungkapkan orang adalah sorry ya kemahalan. Nah, jadi waktu mendapatkan itu jangan buru-buru menyerah, karena bisa jadi dia punya alasan lain, hidden reasons. Ada alasan-alasan tersembunyi, dan dengan kehebatan seorang salesperson harusnya bisa menemukannya. Yang kelima, kita bicarakan minggu lalu, kepercayaan diri itu dimulai daripada persiapan. Iya. Jadi waktu Anda mau pergi presentasi, make sure Anda itu sudah mengerti kira-kira top 3 atau top 5 yang sering kali muncul di dalam presentasi. Keberatan-keberatan top 5-nya apa? Nah, Anda mesti membuat sales script. Apa itu? Anda membuat jawaban dari setiap kemungkinan pertanyaan dan keberatan, khususnya pricing dalam hal ini, dan Anda sudah mempersiapkannya. Nah, tentu saja product knowledge Anda harus baik. Yang keenam, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai minggu lalu kita baru menyinggung sedikit, Anda jualan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi teman-teman, sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya ini, tolong ingat ya, sebagai seorang salesperson, kerjaan kita adalah making money. What else? Apalagi kalau bukan making money. Jadi teman-teman ingat ya, ketika kita lagi jualan, memang kita harus mencari keuntungan. Buat apa keuntungan itu? Remember Rave Sales Model, Relationship Based and Value Creation Selling. Anda akan bisa memberikan value creation-nya. Anda akan bisa memberikan pelayanan terbaiknya jika Anda punya duit. Tolong ingat lagi kalimat ini. You cannot give what you don't have. Anda tidak mungkin bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Kalau Anda tidak punya uang, gimana bisa serving pelanggan? Kalau Anda nggak punya untung, gimana bisa giving pada pelanggan? Misalnya, Anda mau mengadakan satu malam untuk 20% pelanggan terbaik Anda. Nah, itu kan butuh duit. Nyewa hotelnya, transportasinya, giftnya, makanannya. Dari mana uangnya? Itu didapat dari hasil kerjaan Anda sebagai seorang salesperson. Jadi, ketika ada si pelanggan yang apa-apa tuh mereka komplain mengenai harga, Anda bisa mengungkapkannya. Pak, saya ini seorang rave seller. Saya bukan hard seller. Saya bukan consultative seller. I am a rave seller. Yang saya mau pastikan, kami memberikan pelayanan terbaik. Nah Pak, di dalam kami memberikan pelayanan terbaik, of course tentu saja kami membutuhkan dana. Nah, kadang-kadang kalau relationship-nya sudah baik, dia bisa menangkap value service yang baik, itu memang akhirnya minta diskon itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Making profit adalah alasan kenapa sebuah perusahaan itu menjadi exist. Dan dari keuntungan itulah Anda dibayar. Dari keuntungan itulah akhirnya perusahaan membangun gedung, membangun pabrik,
research and development yang dilakukan. Jadi ketika Anda memberikan diskon, Anda sedang menurunkan kemungkinan untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Hit and run is the worst strategy. Hit and run di dalam selling adalah strategi yang paling buruk. Tetapi rave selling itu tentu membutuhkan uang untuk memberikan service. Now, karena itulah Anda sebagai seorang rave seller memang tidak boleh apa-apa memberikan diskon, apa-apa memberikan diskon. Nah, apalagi hari ini kita sampai pada yang ketujuh. Salesperson sering menciptakan nerakanya sendiri, Mbak Yulis. Apa itu? Neraka. Mengerikan sekali Pak Eloy. Mengerikan sekali. Tapi ini penting karena seringkali ya ini dilakukan satu survei bahwa sampai 90%, artinya begini, 9 dari 10 orang sales, Mbak Yulis, mereka itu sudah di dalam pikirannya, nanti kalau ada keberatan apapun, pertama kali saya akan melakukan apa? Memberikan diskon, menawarkan diskon. Bahkan kita bisa membeli satu barang, baru nanya saja, baru ngomong satu kalimat, oh mahal ya. Padahal kita cuma iseng ngomong kalimat itu, langsung si pramuniaga bisa, oh ya untuk Bapak saya berikan 20%. Begitu mudahnya kita kehilangan 20%. Jadi seringkali kenapa yang terjadi? Karena mindset dari seorang salesperson yang apa-apa itu udah ngomongin mengenai uang. Diskon. Kalau cuma diskon, Mbak Yulis, nenek saya dari kampung dibawa ke Jakarta, bisa jualan dia. Nah, kita berbicara mengenai yang ke-8. Volume atau jumlah tidak bisa menggantikan keuntungan. Jadi seringkali kita melihat bahwa banting harga. Supaya apa? Supaya kalau banting harga penjualannya bertambah. Yes, tapi harus hati-hati sekali. Untuk produk-produk tertentu, di musim-musim tertentu, untuk kita clearkan kita punya stok daripada dia mengambil kita kan inventory gudang kan mungkin terbatas. Tapi kan produk baru datang. Sehingga produk lama kan harus dibuang tuh. Waktu dibuang memang salah satu strateginya adalah berikan diskon. It's okay, enggak apa-apa. Tetapi kalau diskon itu selalu menjadi strategi kita dengan harapan dengan saya memberikan harga murah maka customer akan membeli lebih banyak. Hati-hati. Karena justru logika berpikirnya begini. Kalau saya menjual lebih murah dari harga yang semestinya dan saya menjual lebih banyak, itu justru saya kerugiannya semakin besar. Kan logikanya begitu. Misalnya Mbak, saya punya di pasar barang ini Rp10.000. Kalau saya jual 9.000, maka jual satu barang itu berarti saya rugi Rp1.000. Bayangkan kalau karena saya berikan 9.000, maka yang membeli itu 100 orang. Kelihatannya saya dapat untung, tapi hati-hati harus dilihat juga dari sisi saya sudah kehilangan 100.000. 1.000 kali 100, 100.000. Jadi semakin banyak Anda menjual di diskon yang Anda berikan itu, kalau dihitung-hitung justru kerugian Anda semakin banyak, semakin besar dari yang semestinya. Jadi harus hati-hati. Dan yang terakhir, sahabat Sonora di seluruh tanah air, ini penting sekali berbicara mengenai keyakinan menentukan perilaku. Saya ulang ini kalau Anda lagi nyetir ya, mungkin mesti pelan-pelan dulu karena kalimat ini penting sekali. Oh, agak mengejutkan ujungnya. Enggak juga sih. Tetapi ini ternyata ya keyakinan itu menentukan perilaku setiap kita. Apa artinya? Perilaku seseorang umumnya dipengaruhi oleh pikiran dan keyakinannya, Mbak Yulis. Ini yang disebut the law of attraction dalam buku The Secret misalnya. Walaupun saya tidak terlalu merekomendasikan buku itu karena di dalam buku saya yang mengenai Life Success Triangle, saya itu justru menolak apa yang diajarkan. Sekali lagi, tetapi the law of attraction sendiri saya setuju bahwa apa yang kita pikirkan itu ternyata bisa jadi kenyataan. Sekali Anda menerima sebuah keyakinan, tingkah laku Anda secara alamiah akan ikut. Itu juga disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Anda percaya pada hasil tertentu, secara natural Anda akan bertingkah laku sedemikian rupa hingga tingkah laku itu mendatangkan hasil yang Anda yakini. Apa artinya ini? Ya, kita harus break dulu sebentar. Saatnya kita harus minum teh dulu, Pak Eloy. Ya, betul. Dan sahabat Sonora, kita akan kembali masih bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Director of Capstone Performance Consulting. Dan kita masih membahas mengenai handling objection, mengelola keberatan dalam penjualan. Sahabat Sonora, kembali dalam perbincangan mengenai bagaimana kita bisa mengelola keberatan dalam penjualan termasuk untuk price objection. Yes.
Kalau tadi sudah banyak yang minta diskon sana, diskon sini, potong harga sini, potong harga sana, agak pusing juga ya Pak. Iya. Tapi pastinya Pak Eloy punya cara-cara ya untuk bagaimana kita mengatasi keberatan dalam penjualan khususnya tentang harga. Ya, kita akan berikan beberapa alternatif. Namun apa yang sekarang sedang kita bicarakan, berbicara mengenai keyakinan menentukan perilaku. Ini karena saya sering sekali bertemu dengan teman-teman sales yang mereka punya keyakinan bahwa di industri kita nggak mungkin aja bisa jualan kalau kita nggak menurunkan harga. Nggak mungkin aja. Ini adalah sebuah belief. Ini adalah sebuah keyakinan. Dan itulah sebab kenapa kita membahasnya. Karena keyakinan Anda tentang harga akan mempengaruhi negosiasi harga saat Anda jualan dan presentasi. Jika Anda presentasi dan berpikir bahwa harga akan menjadi isu atau keberatan konsumen, ya entah bagaimana terjadinya, namun umumnya memang akan menjadi isu besar. Kan begitu. Sebaliknya jika Anda berpikir harga dan Anda juga yakin bahwa harga itu bukan satu-satunya menentukan keputusan penjualan, maka entah bagaimana Anda itu termotivasi untuk mencari value added-nya, mengkreasikan suatu cara tertentu yang pada akhirnya Anda itu lebih bisa menghadapi negosiasi harga ya. Ini beberapa kalimat yang saya pernah mendengar dari teman-teman di luar sana ya. Di industri kami, harga adalah faktor terbesar penentu untuk berhasil jualan. Ini adalah mindset, ini adalah sebuah belief, ini adalah keyakinan. Dan kita justru mau mengajak teman-teman untuk mengatakan stop, berhenti, atau nanti kita akan berikan beberapa usulan kalimat yang lebih baik ya. Kalimat yang kedua, semua konsumen hanya peduli satu hal. Ya harga murah katanya gitu ya. Atau satu-satunya cara untuk berkompetisi di pasar saat ini adalah dengan harga yang lebih murah. Pemborosan waktu untuk berusaha membujuk seseorang untuk mau membayar lebih dari harga pasar katanya. Lupakan pelayanan prima atau after sale support. Yang terpenting buat nasabah itu bunga. Bukan nasabah ini ya. Lupakan pelayanan prima atau after sale support. Yang terpenting adalah harga murah. Hai kawan, kalau saya tidak diskon, saya bisa bangkrut katanya. Butuh pengorbanan yang terlalu besar untuk menghindari perang harga. Yang terakhir, ini kata-kata negatif belief yang seringkali disampaikan oleh teman-teman sales. Natur bisnis kami beda. Di industri ini nggak bisa menggunakan ref sales Pak Eloy. Karena ya itu, ya coba aja Pak, Bapak jualan sendiri. Nggak bisa deh Pak, nggak bisa gitu. Ini sudah menjadi belief yang saya yakin orang-orang ini ketika mereka presentasi dan jualan, top of mind-nya yang muncul adalah diskon. Nanti ketika perusahaan menaikkan harga, mereka semuanya langsung kelimpungan. Karena mereka merasa kita nggak bisa jualan. Nah, tetapi kita mau mengganti kalimat-kalimat itu. Bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Ada pembeli, ada konsumen yang mau bayar lebih demi solusi yang lebih baik. Saya pernah melihatnya di masa lalu. Saya pernah bertemu dengan pembeli semacam ini. Dan bahkan saya pernah berhasil menjual kepada mereka. Ini adalah belief system. Bahwa ada orang kok yang mau bayar lebih, asalkan solusinya juga lebih baik, asalkan manfaatnya juga lebih baik. Jadi ini kan membutuhkan kreativitas kita untuk mencari solusi dan kreatif memberikan nilai manfaat. Atau kalimat yang kedua, harga hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan penjualan. Ada banyak faktor-faktor lain yang menjadi pengaruh besar. Salah satunya adalah hubungan baik, dan yang kedua nilai manfaat. Nah, ini ref selling. Yang ketiga misalnya, apa yang saya yakini tentang harga mempengaruhi keuntungan dan kesuksesan saya. Atau kalimat yang lain, kami menjual produk dan jasa yang spesial dan saya excited sekali, saya gembira sekali untuk membayangkan, baru membayangkannya saja, apa yang terjadi, apa yang dirasakan, betapa happy-nya saya punya nasabah, punya klien, punya customer ketika mengkonsumsi, menggunakan produk dan jasa yang saya berikan. Oh, itu kan adalah belief system yang bisa menolong kita jualan dan menghadapi price objection dengan lebih baik. Atau tidak ada produk atau jasa yang kemahalan, yang ada adalah belum berhasil membuat prospek untuk cukup menginginkan produk atau jasa tersebut. Nah, kalimat-kalimat seperti ini
memang seringkali tidak disukai oleh salesperson. Kenapa? Karena kalimat seperti ini membuat salesperson itu keluar dari zona nyamannya, Mbak Yulis. Zona nyamannya itu adalah diskon. Gampang. Tetapi ketika saya mengatakan harga adalah salah satu dari faktor keputusan pembelian, ada faktor lain, yaitu adalah hubungan baik dan nilai manfaat. Itu memaksa saya sebagai salesperson untuk membangun yang namanya hubungan baik. Itu sebab kalau saya ketemu dengan klien, saya selalu mengatakan begini. KPI, Key Performance Indicators dari seorang salesperson tidak boleh hanya dari numbers, angka target penjualannya saja. Karena kalau dia hanya dikejar dengan angka target penjualan, memang kemungkinan mereka akan kembali kepada cara-cara lama. Apa itu? Hit and run. Apalagi kalau dia punya account yang sampai 10, 20, sampai 100 account. Dia tidak punya waktu untuk membangun hubungan dengan klien-klien dan nasabahnya. Itu sebab salah satu justru dalam KPI, Key Performance Indicators-nya adalah dia mesti diukur hubungannya dengan klien, dengan nasabah sebaik apa. Namanya adalah relationship capital. Yang namanya hubungan network yang baik itu adalah modal. Nah, kalau di dalam Key Performance Indicator seorang salesperson juga mengukur dan memberikan dia reward untuk hubungan yang baik kepada customer, kemungkinan besar dia akan menghidupi metodologi daripada rave selling. Dan nah, itu yang sudah kita bicarakan. Ada banyak lagi kalimat-kalimat lain yang terakhir misalnya. Rave sales model adalah filosofi terbaik untuk menjual lebih banyak dan dalam jangka panjang, membangun hubungan baik, memberikan nilai manfaat, jadilah pribadi yang dipercaya hingga lahir customer engagement. Dengan itu harga dan bunga bukan lagi keberatan terbesar dalam penjualan. Ini adalah filosofi, ini belief system. Dan kalau Anda mengadopsinya, dan biasanya saya mengatakan, bukan hanya salesperson yang perlu mengadopsi rave sales ini, tapi organisasinya juga. Di dalam marketing strateginya, itu sudah menjadikan hubungan baik dan nilai manfaat itu menjadi strategi. Ya. Dan tentu saja hari ini kita akan lanjutkan lebih jauh lagi. Kita berbicara mengenai teman-teman sales di luar sana. Kita mendengar ada yang namanya price elasticity dan price sensitivity. Ini apa lagi ini ya? Coba dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh saya. Kan kita berbicara kalau price itu artinya harga. Betul. Elasticity, elastis Mbak. Kebayang nggak kalau elastis itu contohnya seperti apa? Karet gitu ya. Seperti karet itu kan elastis ya. Bisa ditarik, bisa juga... Bisa apa itu ya? Bisa panjang, bisa pendek, ya kan? Itu elastis ya. Jadi dalam hal harga bisa naik, bisa turun. Price elasticity. Tapi ada juga di dalam pricing yang namanya price sensitivity. Nah, sensitivitas harga. Tentu kita tidak membahas terminologi ini dari sisi para ekonom. Kalau Anda membaca buku-buku ekonomi yang bagus, ada bab khusus mengenai pricing. Bahkan buku-buku lain ada pricing strategi. Tapi kan kita lagi bicara sama teman-teman sales nih, yang maunya tuh praktis-praktis aja. Oke, kita bicara mengenai praktis. Tetapi ini konsep, kalau Anda mengerti, Anda itu akan lebih mudah dan lebih confidence di dalam jualan tanpa banting harga terus-menerus. Nah, apa itu? Secara sederhana Mbak Yulis, price elasticity itu menggambarkan hubungan antara permintaan dan harga. Sebuah produk Mbak Yulis dikatakan elastis jika permintaan berubah pada saat harga berubah. Jadi harga berubah nih. Kita berbicara mengenai beli kopi. Yeah. Kopi 1 cup, let's say 20.000. Tiba-tiba naik menjadi 25.000. Ini kemungkinan besar karena harganya berubah, pembelinya akan turun. Yang biasa membeli, dia tidak beli lagi. Dia akan mencari kopi lain yang lebih murah mungkin. Itu namanya elastis. Jadi harga berubah, jumlah pembeli juga berubah. Tetapi ada namanya inelastis. Apa itu? Bila permintaan tetap stabil meskipun harganya berubah. Nah, apa ini? Yang namanya inelastis itu biasanya berhubungan dengan produk-produk yang masuk di dalam kategori needs, yang memang dibutuhkan, kebutuhan dasar. Itu sebab Mbak Yulis tidak akan melihatlah ada orang yang mereka
demo. Karena apa? Karena harga kopi di Starbucks itu naik 50%, Miss. Kenapa? Karena itu bukan basic needs. Itu adalah wants, bagian dari wants saja. Kalau wants itu harganya naik, orang tidak terlalu peduli. Paling dia akan mencari yang substitusi atau produk-produk lainnya. Tetapi kalau dia menjadi basic needs, itulah sebab kenapa harga BBM naik. Itu kita selalu melihat demo. Kenapa? Itu basic needs. Orang membutuhkan itu untuk kendaraannya. Nah, maka bensin kan kemarin naik nih. Naik, apakah menurunkan penggunanya? Menurunkan permintaan? Yakin saya tidak. Kenapa? Karena kita belum punya substitusinya. Betul, gradually, perlahan-lahan orang mulai mencari alternatif. Kalau memang gajinya tidak cukup, uangnya tidak cukup, ya akhirnya yang tadinya naik mobil, dia akan naik sepeda motor. Tetapi itu terjadi gradually, pelan, tidak langsung. Ketika BBM naik, semua orang stop menggunakan mobil dan motornya. Kan tidak. Kenapa? Itu basic needs. Kita bisa melihat di pasar, yang namanya itu cabai naik. Kita bisa melihat langsung pemerintah harus ikut campur. Kenapa? Itu basic needs. Nah, ini yang namanya adalah price elasticity. Teman-teman orang di luar ngomong, buat apa ini? Nah, jangan tanya buat apanya. Sabar. Seorang reseller harus pintar. Sehingga nanti waktu Anda berbicara mengenai pricing, Anda itu sudah punya konsep yang jelas. Nah, apa? Kalau yang namanya price sensitivity itu apa? Sensitif banget nih. Ada sensitivitas harga. Nah, nanti kita lihat teman-teman, sahabat Sonora, apa saja yang mempengaruhi price sensitivity? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga naik atau turun? Karena kalau Anda bisa melihat tanda-tanda ini, maka Anda bisa lebih wise, lebih bijaksana di dalam memberikan diskon atau justru menaikkan harga dari produk dan jasa Anda. Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut. Masih bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Director of Capstone Performance Consulting. Dan kita masih membahas mengenai how to handling objection. Hai Sobat Sonora, kita balik lagi. Saya Yulis dan juga pastinya Pak Eloy Zaluku. Kita masih membahas mengenai how to handling objection, mengelola keberatan dalam hal penjualan, yaitu mengenai harga. Ya. Bagaimana agar jualan kita bisa untung, kita bisa menjual produk-produk kita dengan untung tanpa perlu banting harga. Wah, ini luar biasa sekali. Harus ada ilmunya ini. Iya, ada ilmunya ya. Teman-teman di luar sana tolong jangan ngomong begini. Gampang ngomongnya. Karena itu tadi yang kita bicarakan mengenai belief system ya. Pelan-pelan belief system itu kita mulai kurangin. Nah, sekarang kita masuk di dalam faktor yang menurunkan sensitivitas harga. Itu apa sih? Kita berbicara mengenai berapa. Yang pertama adalah tentu saja kepuasan dan loyalitas konsumen atau pelanggan kita. Kalau dia puas dan loyal, bukan hanya puas ya Mbak Yulis, puas saja customer satisfaction itu tidak cukup. Karena customer yang puas belum tentu dia loyal. Oh iya. Ini kan sama seperti kalau kita punya pasangan. Pasangan kita puas nggak dengan servis yang kita berikan? Puas bener. Tidak menjamin dia tidak bermain dengan orang lain. Harapannya jangan. Tapi tidak jaminan. Itu sebab customer satisfaction is not enough. Yang enough itu ketika masuk di dalam customer loyalty, customer engagement. Nah, kalau sudah dia engaged, maka akhirnya harga itu tidak menjadi yang utama di dalam kita berbicara mengenai hubungan bisnis. Nah, justru itulah rev selling. Kalau rev selling dimulai daripada relationship yang baik, lalu kemudian kreativitas dalam membangun nilai manfaat, karena kedua itu memunculkan yang namanya trust dari konsumen, dan ujungnya berbicara mengenai customer engagement. Nah, ini adalah faktor yang pertama supaya akhirnya kita itu tidak sedikit-sedikit berbicara mengenai banting harga. Nah, dalam pengalaman jualan produk pelatihan, Mbak Yulis, coaching dan konsultasi bisnis seperti ini, orang-orang yang mengenal nilai hidup saya, ini juga penting sekali ya, karena seorang salesperson itu mesti berjuang juga, kerja keras ini ya, supaya si prospek itu mengenal nilai manfaat yang kita punya apa sih. Nilai-nilai produk kita, value proposition kita apa sih? Karena kalau mereka sudah mengenalnya,
lalu menghargainya, dan mudah-mudahan jatuh cinta pada nilai-nilai dan values itu akhirnya harga itu menjadi nomor 2 di dalam benak daripada konsumen. Saya ambil contoh, ini kalau saya presentasi di satu perusahaan, kalau mereka sudah tahu success triangle yang saya bangun itu, nilai-nilai filosofi di belakangnya, nilai-nilai filosofi diri saya, maka biasanya mereka itu tidak meminta negosiasi yang begitu besar. Karena bagi mereka itu bukan yang penting. Mereka sudah buy in lebih dulu dengan value yang saya berikan. Mereka sudah melihat perbedaan dari success triangle motivation training dengan training di tema-tema yang sama. Jadi justru itu adalah yang salah satu yang harus dilakukan oleh seorang salesperson. Dan berbicara hal-hal yang lain, kita berbicara mengenai relationship. Yeah. Jadi ini relationship, ini kalau di Indonesia itu ya, waktu saya mempersiapkan dan memikirkan mengenai hal ini, nggak tahu Mbak Yulis pernah nggak ya? Itu kalau punya teman jualan sesuatu, lalu ngomong begini, harga temen dong. Seakan-akan kalau sudah dekot, maka pantasnya gue tuh dapat diskon sebesar-besarnya. Ini juga mindsetnya manusia normalnya begitu. Tetapi sebetulnya kita sebagai seorang salesperson tidak harus akhirnya mempraktekkan dan memberikan permintaan itu. Justru kan ini cara kita berkomunikasi saja, bahwa as a friend saya memberikanmu yang terbaik. Dan nanti sebagai friend, saya pastikan kalau sampai ada masalah, ada kekurangan dalam produk ini, saya akan memberikan service yang paling baik. Tetapi untuk harga teman itu ya ini yang sudah saya berikan ini sudah harga teman sekali gitu ya. Jadi namanya orang usaha kan ada ya, tapi kan kita sudah teman lama. Well, ya hargainlah usaha itu. Tetapi secara teori dan praktek, seharusnya kalau orang itu sudah dekat dengan seseorang, dia itu punya trust, dia itu memang senang berbisnis dengan satu perusahaan atau salesperson tertentu, harga itu menjadi nomor 2. Harga itu menjadi nomor 2. Jadi tadi yang saya katakan, kepuasan dari service yang kita berikan, dia mengerti manfaat yang kita berikan, dan yang kedua berbicara mengenai hubungan yang baik, dan yang ketiga ini adalah biasanya sensitivitas harga itu turun ketika buyers itu lagi menghadapi sesuatu yang penting sekali. Jadi produk ini bagi dia penting, critical. Ya misalnya itu sesuatu yang berhubungan dengan penyakit tertentu dan dia sangat membutuhkan obat ini. Di saat tertentu, di saat seperti itu harga menjadi nomor 2, bukan yang utama. Jadi ada kesimpulan dari semua ini ya. Ketika nanti saya mengatakan kepada teman-teman salesperson, Anda perlu mengkategorikan produk dan jasa Anda itu masuk di dalam apa ya, untuk menemukan saya memberikan diskon atau justru bertahan di harga yang saya berikan ya. Sahabat Sonora, kita barusan berbicara mengenai 3 faktor-faktor yang menurunkan sensitivitas harga. Yang pertama adalah kepuasan loyalitas daripada pelanggan. Dia setuju, dia suka pada produk, jasa, nilai manfaat yang Anda berikan. Yang kedua adalah hubungan baiknya, engagementnya, sehingga dia merasa dia sulit berpaling ke lain hati karena dia sudah suka, dia sudah percaya pada Anda. Dan yang ketiga adalah ini berbicara memang mengenai critical decision. Ini adalah produk jasa yang betul-betul dia butuhkan. Di saat seperti itu memang harga menjadi nomor 2. Nah sekarang kita maju lebih satu langkah lagi, faktor-faktor yang justru meningkatkan sensitivitas harga. Nah ini adalah tips dan triks yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jadi maksudnya begini, ada hal-hal yang itu meningkatkan sensitivitas atau kepedulian seorang pembeli terhadap harga. Jadi dia langsung berpikir mengenai, wah kemahalan nih, wah gue mesti minta diskon nih. Yang pertama adalah uang sendiri versus dibanding uang perusahaan. Mbak Yulis, kalau belanja menggunakan uang perusahaan, sensitivitas harganya tidak setinggi kalau Anda belanja menggunakan uang sendiri. Karena emosionalnya terhadap keuangan itu
Ya kalau uang sendiri kan sayang-sayang. Ngirit ya. Ngirit. Kalau uang perusahaan betul kita juga sayang-sayang. Bahkan di luar sana itu ada sesi-sesi untuk teman-teman purchasing. Supaya mereka menghemat. Waktu mereka lagi mau nego, mereka harus nego segila-gilanya. Namun berbicara mengenai emosi di dalam negosiasi antara menggunakan uang sendiri dengan uang perusahaan, sensitivitas harga itu lebih tinggi waktu menggunakan uang sendiri. Yang kedua, cash atau kredit. Nah ternyata juga dibuktikan bahwa sensitivitas harga itu naik ketika pembayarannya cash. Oh, oke. Itu sebab kenapa banyak outlet itu menyediakan yang namanya bayar pakai kredit boleh. Karena kalau bayar pakai kredit limitnya apa? Limit kartunya. Yeah. Tapi kalau berbicara mengenai cash, waktu dia ambil uangnya, itu ada satu perasaan yang nggak mau kehilangan uang ini. Itu sebab juga banyak produk-produk yang nyicil, bisa dicicil. Karena itu membuat orang itu tidak terlalu sensitif terhadap harga. Ya, yang ketiga ini berbicara mengenai pilihannya banyak atau sedikit. Jadi kalau produk Anda substitusinya banyak atau ya kalau saya nggak membeli kopi itu kan saya bisa membeli kopi yang lain. Ini kan cuma berbicara mengenai merek aja. Sebetulnya juga kan rasa kopi sama saja. Maka mereka itu lebih sensitif mengenai harga. Nah kalau Anda masuk di dalam industri yang seperti ini, produk Anda itu banyak substitusinya, maka tantangan Anda sebagai seorang marketer, sebagai seorang business owner, dan juga sebagai seorang salesperson adalah ya membuat yang namanya value proposition yang berbeda, differentiation. Jack Trout adalah seorang yang sangat terkenal di dalam marketing strategi. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat menarik dan menjadi judul bukunya, Differentiate or Die. Berbeda atau mati. Sehingga kalau Anda punya produk yang punya substitusi lainnya, jangan menjadi terperangkap di dalam price war, perang harga. Tetapi buatlah orang-orang Anda itu memikirkan diferensiasi. Di dalam terminologi orang bernama Michael Porter misalnya, di dalam strategi 5 forces-nya, dia mengatakan bahkan stuck in the middle is the worst strategy. Yang artinya berdiri di tengah, nggak jelas laki atau perempuan, nggak jelas warna pembedanya, itu adalah strategi yang sangat buruk. Itu sebab Mbak Yulis kenapa saya memperkenalkan yang namanya theocentric motivator. Karena saya udah tahu berbicara motivasi, semua orang sudah motivasi, harus ada pembedanya. Saya berbicara mengenai theocentricnya. Nah apakah itu hanya sebagian dari strategi? Ya betul strategi, tapi yang kedua itu panggilan hati nurani saya. Itu sama ketika berbicara mengenai motivasi, saya berbicara mengenai contoh-contoh yang tidak pernah didengar di tempat lain. Kenapa? I read different books. Saya membaca buku-buku yang berbeda. Ini bagian dari diferensiasi. Atau sebagai yang terakhir, di dalam strategi ada orang yang sangat terkenal, yang Profesor Chan Kim dan Rene itu ya, mereka berbicara Blue Ocean Strategy. Ini semua berbicara hal yang sama, diferensiasi. Kenapa? Karena memang sekarang itu ya, kita menemukan satu produk yang kelihatannya berbeda. Dalam 3 bulan ke depan kompetitor sudah meniru. Jadi akhirnya yang benar-benar berbeda itu apa? Ya memang ini adalah kreativitas inovasi yang terus menerus. Tetapi itu tadi yang kita sampaikan Mbak Yulis. Kalau Anda di dalam industri yang banyak pilihannya, memang itu meningkatkan sensitivitas harga. Bagaimana cara mengelolanya? Ya kreativitas di dalam membuat perbedaan-perbedaan dari produk dan jasa Anda. Yang keempat, jumlah pesanannya sedikit atau banyak. Kalau produk Anda itu adalah produk yang tidak bisa dibeli, diorder dalam jumlah yang banyak, maka sensitivitas harganya turun. Tapi kalau barang Anda itu bisa dibeli dalam jumlah yang banyak, sensitivitas harganya naik. Loh kenapa? Ya jelas ketika orang membeli lebih banyak, itu kan keluar uangnya juga banyak. Sehingga pasti hitung-hitungan harganya lebih sensitif. Yang terakhir, yang kelima,
Anda itu punya produk yang masuk dalam kategori needs atau masuk dalam kategori wants. Kalau masuk dalam kategori needs, kebutuhan dasar, sensitivitas harganya turun ya. Kalau produk Anda itu masuk dalam kategori wants, contoh hal-hal yang berhubungan dengan lifestyle, mobil mewah, ini adalah wants ya. Dan kalau needs itu tadi hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan mendasar ya. Jadi kesimpulannya adalah salesperson di seluruh tanah air, dan juga ini berbicara mengenai pada owner, berbicara kepada teman-teman dari marketing director, sales director. Apakah produk atau jasa Anda itu masuk dalam kategori yang pertama, dibeli umumnya menggunakan uang perusahaan? 2, bisa dibeli menggunakan kredit? 3, substitusi atau alternatif produk penggantinya sedikit? 4, umumnya dibeli dalam jumlah sedikit. 5, produk kategori wants atau keinginan. Kalau Anda menjawab ya terhadap 5 pertanyaan ini, maka jangan tergoda untuk selalu kasih diskon. Karena bagi pembeli, harga produk Anda, keputusan mereka utamanya tidak dipengaruhi oleh harga saja. Terus ada apa lagi nih Pak Yokoy? Haus nih, semakin haus. Jadi mau minum. Sahabat Sonora di seluruh tanah air, jadi kita masuk ke sesi yang terakhir. Tapi tentu saja minggu depan kita masih terus berbicara mengenai handling objections ini. Karena ada 20 objections. What? Keberatan yang sering muncul di pasar ya. Luar biasa. Tapi tentu di masing-masing industri saya memperhatikan biasanya 5 itu top 5 itu yang perlu untuk kita cari dan kita buat yang namanya sales scriptnya. Sehingga setiap kali kita presentasi kita sudah siap dengan jawaban-jawabannya. Tetapi ini kita berbicara mengenai satu hal yang penting di dalam price objection, yang kita sebut sebagai di dalam bahasa Indonesia itu terdesak, Mbak. Ada kebutuhan mendesak. Kalau produknya mendesak dan ada beberapa hal lain nanti, itu juga tanda-tanda di mana kita jangan bermain harga. Yang pertama adalah waktu. Kita mesti melihat nih, ini pembeli dia lagi terdesak waktu tidak. Contoh itu kemarin barusan ini pengalaman pribadi, saya ke salah satu tempat jual handphone begitu ya. Lalu ada orang yang minta handphone tipe tertentu karena di daerah tempat asalnya dia cari nggak ada. Lalu ketika berbicara dia bilang saya butuh sekarang Mbak karena setengah jam lagi saya mesti ke bandara. Nah kalau udah begini ini nih, ini dia terdesak waktu. Ya. Iya. Walaupun kita sekali lagi kembali kepada ref sales ya. Ref sales itu memberi dan melayani ya. Jadi bukan berarti juga karena dia lagi terdesak waktu naikin harganya 1000% ya, nggak begitu. Itu keluar daripada sales is all about serving and giving. Tetapi di dalam kita memberikan giving and serving ini, memberikan pelayanan, jangan terus-menerus kita berbicara mengenai diskon. Khususnya di saat-saat memang customer kita dia lagi butuh kok. Yang penting berikan senyuman, berikan yang terbaik, berikan handphone yang baik, jangan yang cepat rusak karena ini kan dibawa ke daerah. Dan kalau dia minta diskon atau apapun, ya nggak perlu, karena toh dia akan beli juga. Tapi bukan berarti menaikkan harganya menjadi berlipat-lipat. Harga standar saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda merasa, biasanya dari survei ini Mbak, Anda merasa bahwa produk Anda itu mereknya itu menjadi preferensi dari konsumen, dari nasabah. Kalau mereka itu suka pada merek Anda, maka memang harga menjadi nomor 2. Itu sebab kalau kita melihat ada orang-orang yang dia itu profesinya adalah brand consultant misalnya. Kenapa? Karena begitu pentingnya untuk sebuah produk, brand mereknya itu ditingkatkan terus. Karena itu nanti akan mempengaruhi. Ketika kita berbicara mengenai harganya dinaikin 5-10%, orang tuh tutup mata. Kenapa? Karena dia suka, dia referensinya memang pada produk itu. Yang ketiga adalah kalau Anda menjual spare parts yang memang itu sangat penting untuk konsumen.